Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan bagaimana cara mengkomunikasikan data menggunakan protokol Modbus RTU serta menampilkan visualisasi HMI menggunakan software Indusoft Wonderware dan menggunakan microcontroller berupa ESP8266. Pertama-tama terdapat rangkaian pada komponen yang ada, yakni menggunakan sensor bezim 003 untuk mengukur tegangan arus dan daya DC, di mana terdapat pin eh, pin AB untuk data yang akan dikirimkan ke microcontroller melalui perantara berupa modul RS485 to TTL, di mana di modul ini terdapat pin TX dan RX di tengahnya ini untuk mengubah data yang akan dibaca oleh microcontroller melalui pin TX dan RX-nya. Nah, di sini ada pin AB yang dikirimkan melalui sensor bezim 003. Serta pada bezim sendiri terdapat power supply yang akan dihubungkan, yakni berupa DC. Dimana ini pin tengah ini, dua yang di tengah merupakan input dari power supply-nya, lalu dua yang di pinggir ini merupakan beban yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan menuju ke software Arduino, di mana pada software ini terdapat listing program yang dimana listing program tersebut akan menyimpan data yang telah terkirim dari bezim, sensor bezim 003 melalui microcontroller ESP8266. Di sini terdapat library bezim 017. Kita menggunakan library bezim 017 dikarenakan bezim 003 dengan bezim 017 ini sama untuk mengukur tegangan arus dan daya berupa DC. Cuman berbeda range dari pengukuran arusnya. Untuk bezim 003 ini range-nya hanya sampai 10 ampere, untuk bezim 017 di atas 10 ampere ke atas. Lalu terdapat ID, di mana ID ini merupakan ID slave dari Modbus RTU-nya. Slave-nya sendiri itu berupa sensor bezim 003. Untuk pin dari RX RS485 to TTL modulnya itu terbaca pada pin D1. Nah, di D1 ini merupakan pin 4. Sedangkan D2 itu merupakan TX pin 5. Lalu terdapat REX 4, di mana REX 4 ini merupakan array untuk menyimpan tegangan arus daya dan energi yang dibaca. Lalu pada void loop, maksudnya void update data, terdapat float voltage, di mana float voltage ini tersimpan pada array ke 0 untuk membaca tegangan, sedangkan untuk arusnya sendiri pada array 1, lalu untuk dayanya pada array 2, dan pada energi atau KWH pada array 3. Selanjutnya untuk membaca, kita perlu mengcompile dan menguploadnya pada microcontroller ESP8266. Karena kita mau menggunakan RTU, jadi kita tidak menggunakan IP seperti pada TCP IP. Kita tunggu sampai 100%. Nah, setelah done uploading, kita akan mengeluarkan software ini, karena di sini kita tidak menampilkan serial monitornya. Kita menggunakan software lain, yakni berupa Modbus Pool, untuk menampilkan data yang telah terbaca. Di sini untuk menampilkan kita perlu mengetahui terlebih dahulu port berapa yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan COM8. Pada Modbus Pool juga kita akan menggunakan serial port connection-nya. Lalu USB serial settings-nya ini kita menggunakan COM8. Langsung untuk 9600 ini merupakan baud rate.
dan 8 data bits, non parity dan status stop bits. Lalu kita advance, oke. Setelah itu oke. Nah, pada pada array 0 ini merupakan tegangan yang terbaca. Kenapa tidak menggunakan terdapat koma di sini? Karena data yang ditampilkan pada Modbus pool ini berupa heksadesimal. Jadi tidak ada koma. Untuk data array 0 merupakan tegangan seperti yang tadi. Array 1 ini merupakan arus, berarti 0,01. Untuk array kedua ini daya, dan array ketiga ini energi yang digunakan. Nah, setelah itu kita akan menggunakan visualisasi HMI-nya. Kita keluarkan terlebih dahulu agar tidak data yang telah terbaca ini tidak berbenturan atau tidak mengalami invalid port. Kita akan menggunakan software Indusoft Wonderware. Selanjutnya kita akan membuka software HMI-nya. Nah, di sini pada software HMI Indusoft Wonderware kita akan disuguhkan screen. Nah, saya telah membuat new screen di mana di sini terdapat simbol. Nah, simbol sini saya akan memilih indikator karena yang kita lihat adalah visualisasi dari tegangan. Nah, di sini saya akan memilih ini. Lalu nah, di sini kita akan klik 2 kali ada simbol tersebut. Nah, di sini terdapat desimal, yakni menentukan koma di belakang angka. Lalu tag name. Nah, kita menggunakan tag name V tegangan. Nah, lalu kita oke. Nah, kita akan membuat tag ini. Nah, di sini kita menggunakan array 0. Tadi pada listing program terbaca pada array 0 untuk tegangan, untuk menyimpan nilai tegangan. Lalu menggunakan tipe data integer. Lalu kita menggunakan scope server. Lalu klik OK. Disilang. Nah, pada com kita akan disuguhkan driver gini awalnya. Lalu kita klik 2 kali. Di sini ada menu Modbus. Pertama-tama kita pada driver ini kita menambahkan komunikasi protokolnya. Kita akan menggunakan Modbus. Kalau misalkan ini belum ada, gini. Nah, ini dia. Kita pilih, lalu kita OK. Nah, pada Modbus sendiri ini ada main driver, di mana main driver ini kita akan sesuaikan tag name yang telah kita pakai tadi. Tag name-nya itu berapa? VTag. Kita akan nambahi VTag menggunakan IO address-nya 4x1 karena 4x ini merupakan holding register. Kita menggunakan action-nya read plus write. Nah, setelah itu kita save all, lalu kita run. Nah, di sini terdapat sudah muncul meskipun tidak akurat, tetapi di sini hampir sama persis dengan apa yang ditampilkan pada software Modbus-nya. Nah, mungkin cukup sekian dari bagaimana cara mengkonfigurasikan atau mengkomunikasikan data melalui microcontroller ESP8266 berbasis Modbus RTU dan menampilkan visualisasi HMI-nya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.